Kocak, sering nyinyir sepak bola Indonesia, sepak bola Malaysia malah dicap FIFA terburuk di Asia. Hasil lengkap para pemain Albroad Timnas Indonesia semalam, Calvin Verdong dan Kevin Dix bersinar, Jay Itzes menghilang. Starting 11 Timnas Indonesia setelah kehadiran Mauro Zylstra di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut hanya di Kamus Bola. Sepak bola Malaysia telah mendapat total 18 peringatan dari FIFA dan menjadi jumlah terbanyak di antara negara-negara Asia. Hal ini menandakan bahwa sepak bola Malaysia terburuk se-Asia dan juga ini menjadi tamparan keras bagi FAM. Apalagi fans Malaysia yang sering nyinyir sepak bola Indonesia, terutama Liga Indonesia. Yaps, sepak bola Malaysia benar-benar terguncang usai mendapatkan 18 peringatan dari FIFA dan itu menjadi yang terburuk se-Asia. Banyak dari peringatan ini berkaitan dengan aktivitas klub-klub Malaysia, mulai dari gaji yang belum dibayarkan hingga keterlambatan pembayaran transfer. Salah satu tim paling terkenal yang dituduh melakukan pelanggaran adalah Kelantan The Real Warriors atau KTRW. Dengan hanya tersisa 6 hari hingga dimulainya Liga Super Malaysia 2025-2026, KTRW masih masuk dalam daftar larangan pendaftaran pemain FIFA. KTRW dilarang mendaftarkan pemain baru dan hanya dapat mempertahankan nama-nama dari musim lalu. Insiden ini bermula ketika sejumlah pemain mengadu kepada FIFA bahwa KTRW tidak membayar gaji mereka. FIFA mengkonfirmasi bahwa KTRW bersalah dan melarang klub tersebut mendaftarkan pemain baru. Ini berarti mereka tidak akan dapat menambah pemain baru untuk Liga Super Malaysia di musim 2025-2026. Menurut New Straits Times, Malaysia saat ini memiliki 18 pengaduan di FIFA, lebih banyak daripada negara Asia lain. Dari total 18 peringatan tersebut, Kelantan bertanggung jawab atas 8 di antaranya. MLF selaku operator liga juga sedang memantau KTRW untuk memperbaiki masalah mereka. Jika mereka tidak segera keluar dari masalah, klub tersebut kemungkinan akan dicoret dari Liga Super Malaysia. Kasus lain yang masih menunggu keputusan FIFA adalah Kelantan Red Warriors bermain di divisi kedua Malaysia. Kelantan Red Warriors sebelumnya bernama Kelantan FC menerima peringatan FIFA terkait gaji yang belum dibayarkan kepada pemain. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengkonfirmasi bahwa FIFA telah meminta penjelasan terkait masalah gaji di klub tersebut. Penelusuran di basis data FIFA menunjukkan bahwa Kelantan FC saat ini sedang menjalani larangan registrasi dan telah terdaftar sebanyak 8 kali yang dimulai sejak tahun 2023. FIFA meminta pertanggungjawaban KTRW atas tunggakan gaji yang dialami Kelantan FC karena kelanjutan identitas olahraga entitas sebelumnya. Aturan memungkinkan FIFA untuk menjatuhkan sanksi pada klub baru yang dianggap mewarisi kewajiban pendahulunya. Berita selanjutnya, Jay Itzes menjadi pusat perhatian di bursa transfer musim panas 2025-2026 setelah 3 klub dikabarkan bersaing untuk mendapatkan bek timnas Indonesia tersebut. Ketiga klub yang bersaing demi mendapatkan tanda tangan Jay Itzes ialah Sassuolo, Torino, dan juga Verona. Dikutip dari Football Italia, ketiga klub Serie A ini telah mengadakan pembicaraan dengan Venezia yang mematok harga 10 juta euro atau sekitar 190 miliar rupiah. Untuk bek berusia 25 tahun itu. Jay Itzes yang bergabung dengan Venezia dari Go Ahead Eagles pada musim panas 2023 langsung menjadi pilar penting. Sementara, para pemain timnas Indonesia yang berkarir abroad alias di luar negeri banyak yang melakoni pertandingan uji coba selama 24 jam terakhir. Musim kompetisi 2025-2026 semakin dekat dan para pemain timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri mereka bersama klubnya masing-masing.
Mereka melaksanakan pramusim sebelum musim benar-benar dimulai dan beberapa di antaranya ada tampil bersama klub barunya seperti Kevin Dix. Ya, Kevin Dix yang bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Jerman Borussia Mönchengladbach setelah meninggalkan FC Copenhagen. Dix bermain dalam laga uji coba antara Gladbach dan juga Valencia semalam dan berhasil mencetak 1 gol dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-0 tersebut, meski baru memasuki sebagai pemain pengganti. Calvin Verdong juga tampil bersinar untuk klubnya, yaitu Nijmegen yang berhasil menang dengan skor 3-1. Sang pemain timnas Indonesia ini bermain sebagai starter. Sedangkan Eliano Reinders harus menderita kekalahan ketika membela PSV Zwolle dalam laga kontra Portsmouth yang berakhir dengan skor 0-1. Dari Asia Tenggara ada Seni Patinama yang bermain untuk klub Thailand Buriram United yang berhasil menang dengan skor 4-1 atas Shan United. Sedangkan Ramadan Sananta bermain apik untuk klub Brunei Darussalam DPMM FC untuk mengalahkan tim Liga 2 Indonesia, Sumsel United dengan skor telak 5-0. Sananta mencetak 2 gol untuk klub Brunei yang akan tampil di Liga Super Malaysia tersebut. Sayangnya, Kapten Timnas Indonesia JSS justru menghilang dari skuad Venezia yang bermain imbang melawan Beerschot pada Minggu 3 Agustus 2025 dini hari tadi. Itses sama sekali tidak dilibatkan dalam skuad Venezia dalam laga yang berakhir imbang 1-1 dan kemenangan 5-2 setelah adu penalti terakhir. Ya, berita selanjutnya, Mauro Zylstra kini menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sosok muda yang disebut-sebut akan segera menjadi WNI ini digadang-gadang bakal mengisi lini depan timnas Indonesia. Harapan disematkan padanya terlebih karena proses naturalisasinya sudah mencapai tahap akhir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahkan sudah menandatangani surat permohonan naturalisasi tersebut. Jika seluruh prosedur berjalan lancar, Mauro Zylstra akan resmi menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Keberadaannya dianggap bisa menjadi solusi atas kekosongan yang ditinggalkan oleh Rumeni. Pemain ini diperkirakan akan absen dalam putaran keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung Oktober mendatang. Dengan gaya permainan ofensif, ya Mauro Zylstra bisa mengisi posisi sebagai penyerang tengah. Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia juga punya opsi menempatkan Zylstra di lini depan bersama Marcelino Ferdinand dan Ragnar Uratmangun. Nama-nama itu dipercaya bisa membentuk trio penyerang yang tajam dan dinamis. Publik pun mulai membayangkan bagaimana formasi ideal timnas Indonesia jika Mauro benar-benar masuk dalam skuad. Namun, adaptasi menjadi tantangan tersendiri bagi Mauro Zylstra. Pemain muda milik FC Volendam ini belum pernah bersentuhan langsung dengan atmosfer permainan timnas Indonesia. Situasi ini menuntutnya melakukan penyesuaian dengan cepat, bukan hal mudah, apalagi mengingat tekanan besar yang akan dihadapi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi, laga nanti digelar di Arab Saudi melawan tuan rumah dan juga Irak. Kedua negara dikenal punya kualitas tim yang tak bisa dianggap remeh. Artinya, debut Mauro Zylstra bersama timnas Indonesia nanti bisa benar-benar terjadi akan jadi ajang pembuktian yang berat sekaligus penuh tantangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa kehadiran Mauro Zylstra bukan berarti langsung jadi pemain utama timnas. Mauro ini bagian dari regenerasi. Kita ingat, striker timnas senior hanya satu, kemarin oleh cedera. Tapi karena Mauro masih berusia 20 tahun, bisa dicoba ke timnas Indonesia U23. Kalau bagus bisa juga di tim senior, tegas Erick pada 2 Agustus kemarin. Penegasan itu menyiratkan bahwa proses adaptasi Mauro tak hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal bagaimana dia mampu bersaing secara mental dan fisik di level internasional. Ya, meski demikian, harapan besar tetap menyelimuti proses ini. Mauro Zylstra yang sudah menandatangani kontrak dengan FC Volendam hingga 2027 menunjukkan komitmen dalam karir profesionalnya.